Ya, kalau saya sekedarnya bisa jelasin terus. Kalau dibilang satu intrusi itu sekumpulan lengkap intrusi ya, yang dimengerti oleh sebuah CPU. Jadi yang ngerti itu cuma CPU, kita nggak ngerti karena dalam base-nya bentuknya adalah bahasa mesin. Kalau ngomongin bahasa mesin, berarti nanti di dalamnya lagi adalah kode biner, ya berbentuk kode biner atau bahasa, nanti itu juga bisa disebut sebagai bahasa assembly. Ini harusnya begini nih. Kelihatan nggak coret-coretan saya? Nah, karena kita ngomongin bahasa manusia, natural language, maka kita akan ubah dalam bahasa berbentuk yang kita lebih mudah mengerti, ya bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Jadi untuk lebih mempermudah itu seperti ini. Nah, itu yang disebut sebagai set intrusi. Oke, saya lanjut. Elemen-elemennya tadi sudah ada ya, sudah dikasih tahu. Saya kasih rangkumannya. Ada operation code. Jadi dalam satu intrusi, jadi satu kali komputer itu ngambil data, itu kan ada intrusinya namanya. Ya, ambil data, itu ada intrusinya. Jadi minimal pasti punya namanya operation code. Atau nanti saya singkat sebagai opcode. Saya pakai laser pointer. Nah, ini ya. Ini opcode ya. Jadi dia menjadi namanya adalah opcode. Nih. Atau operation code. Apa yang dia lakukan? Nah, bahasanya kita adalah tolong kerjakan ini. Itu operation. You know lah in English, ya operation code. Jadi kalau in English sebenarnya kita kalau belajar bahasa belajar mata kuliah ini, ya struktur dan komputer malah lebih mudah sebenarnya karena semua istilahnya in English. So mungkin akan lebih easy lah ya. Kemudian satu lagi yang namanya adalah source operand reference atau source operand gitu ya. Operand source bisa manut nanti ya. Jadi ini pasti ada ini source atau sumbernya. Apa yang dilakukan? Lakukan terhadap isi alamat ini. Jadi kalau saya gabungkan, kerjakan ini terhadap isi alamat ini. Jadi satu elemen ini ada itu. Yang minimal ada ini, ada dua nih. Kerjakan ini terhadap isi alamat ini. Oke, lanjut. Kemudian adalah namanya juga result ya. Jadi hasil, dan hasilnya dari yang dikerjakan ini tolong letakkan di alamat ini. Ya, kenapa ngomonginnya alamat, Pak? Oh iya dong, komputer itu kan proses aja. Semua hal yang disimpan itu akan ditempatkan di tempat yang berbeda, namanya memori. Yang terdekat adalah register, begitu. Ya, jadi setiap kali selesai melakukan sesuatu, maka dia perlu tempat. Maka letakkan hasilnya di tempat ini. Nah, elemen intrusinya adalah result operand reference. Nanti saya jelaskan. Kemudian setelah itu next instruction reference. Kalau sudah selesai, ya udah lanjutin kerjaan ini. Itu yang terus berulang. Itu yang disebut sebagai kemarin siklus intrusi. Ya, siklus itu kan ada hit, ada miss. Yang ada hit, sorry. Ya, ada hit, ada miss. Ya. Bener gak sih? Saya agak lupa nih sampean. Kalau selesai, lanjutkan kerjakan alamat ini, gitu ya. Nah, itu ada yang ada di siklus intrusi. Ya, jadi selesai satu, lanjutin. Selesai satu, lanjutin. Gitu aja. Oke. Dan kalau salah, tolong dikoreksi ya. Dan semuanya tergantung kebutuhannya. Karena ini di mana operannya disimpan, karena ini jalan di CPU, maka rata-rata akan membutuhkan register. Jadi untuk tempat menyimpan ya, sebagai tempat membaca atau menyimpan operannya. Jadi operan itu perintah yang suruh ngerjain itu apa aja, ya saya sudah dijelasin teman-temannya, yaitu ada add, ada operan matematika, dan seterusnya, ada logic. Nanti saya kasih rangkumannya. Namun ada kalanya juga si register tidak berisi operan, tapi menunjuk ke tempat penyimpanan lainnya. Jadi register itu bisa jadi menunjuk ke tempat penyimpanan yang lainnya. Di mana? Di memori utama. Bisa cache, bisa di input output. Atau input output ini dekatnya adalah ke hard disk misalnya.
Seperti itu. Ini yang lebih dekat ke siklus hit sama miss. Jika di register nggak ada, bela ke memori. Kalau memori nggak ada, bela ke cache. Ya. Kalau di memori ada, namanya hit. Kalau nggak ada, berarti miss. Keluar dari memori utama. Memori input output misalnya gitu ya. Contohnya. Lanjut. Representasinya adalah, karena bahasa mesin berbentuk pola bit biner, unik. Jadi kita nggak tahu, agar dimengerti manusia, maka kita buat representasinya yang kita sepakati, yaitu simbol instruksinya. Berupa singkatan mnemonics, jadi cuma singkatan sekecil ini. Misalnya add, sub, dan load. Ini contoh aja. Dan alamat operan direpresentasikan sebagai berikut. Ada add, A, dan B. Ini contoh aja ya. Jadi kalau add itu adalah singkatan untuk instruksi, dan A dan B itu adalah alamat operasinya, alamat operannya. Ya. Jadi nanti istilahnya adalah alamat di A. Jadi isi yang ada di A, bukan A-nya yang dijumlahkan. Nah, gitu ya. Good. Formatnya, misalnya dua alamat operan, add A dan B. Wah, ini saya pennya saya. Ini ya. Nah, add A, berganti kan slide saya. Add A, ya. Berarti add A, B ini mengatakan bahwa A dan B adalah suatu alamat register. Ya. Nah, karena dalam bentuknya di komputer, maka pasti otomatis dalam bentuk biner. Nah, berapa bit? Nah, kalau dia satu format instruksinya adalah 16 bit, maka dia akan dibagi menjadi 4 bit untuk operation code, 16 bit untuk 16 bitnya untuk reference, 6 bitnya adalah operan reference, yang satunya juga 6 bitnya untuk operan reference. Itu untuk dibagi-bagi untuk format instruksi yang dua alamat. Dua alamatnya yang dimaksud ini, Mas, operan reference-nya. Jadi opcode-nya itu sudah ada sebenarnya. Nah, istilah yang tadi disebutin ada satu alamat, ada dua alamat, sebenarnya kurang tepat. Nanti biasanya maksimalnya hanya ada 3 alamat, di mana operan reference-nya ada 3, di mana termasuk adalah alamat hasil. Ya, jadi alamat yang dimaksud itu adalah tempat penyimpanan data atau alamat register yang di dalamnya ada datanya. Ya, operan reference. Jadi harusnya yang tepat nanti adalah 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, dan nggak pakai alamat. Karena nggak ada tempat penyimpanan, misalnya begitu ya. Kita lanjut dulu. Contoh simboliknya, add, sub, tadi sudah ada ya. Sampai shift, SHR, SHL, dan seterusnya. Move, store, load, div, MPY, multiply, sama aja ya. Sub, add. Sudah tahu ya? Sudah ada. Oke. Cakupan jenisnya, data proses, maka masuknya adalah add, sub, dan seterusnya. Jadi arithmetic. Yang kedua adalah logic. Ini yang memproses ya, proses-proses kayak ini nih. And, 1 sama 1, or, dan seterusnya. SHR, shift, ini perpindahan data ya, datanya dipindah kiri atau kanan, atau konversi data. Nah, lanjut. Data storage, dari tempat menyimpannya, transfer data, yaitu store, ada load, ada move, ya, nanti dan yang lainnya, ada pop, ada input output ya. Ada data movement, input, output ke modul input, output. Sorry, data movement, input, dan output ke modul I/O. Modul I/O. Modulnya ya, ada pop, ada yang lainnya. Kemudian ada flow control. Jadi untuk mengatur dari alur dari program. Jump, lompat ke perintah yang lain, halt, menghentikan programnya itu sendiri, dan sebagainya. Banyak ya. Jadi cakupannya seperti itu. Ini formatnya untuk instruksi 3 alamat. Kenapa disebut 3 alamat? Karena yang menggunakan register AH, alamat hasil, alamat operan ada 2. Operation code sudah pakai registernya, dia pasti sudah ada soalnya. Nah, ada istilahnya seperti itu. Jadi untuk diingat-ingat yang ini ya, format instruksi 3 alamat itu ada operation code 1, alamat hasil 1, alamat operannya ada 2. Alamat operannya ada 2. Gimana? Nah, ini dia. 1 alamat hasil, 2 alamat operan. Misal, sub Y, A, dan B. Ini secara istilahnya di sini, maka mengatakan bahwa sub itu tadi apa? Dikurangi ya. Kurangi, yang dikurangi adalah ini, A, dan A dikurangi B, hasilnya disimpan di Y. Kurangkan isi reg B, reg A dengan isi reg B, registry break. Kemudian simpan di hasilnya di Y.
Lanjut, bentuk ini umum digunakan di komputer. Tidak umum, tidak umum, karena terlalu banyak menggunakan register sekaligus. Ini pemborosan resource. Tapi programnya pendek, memang agak cepat, tapi programnya pendek. Biasanya seperti itu. Nanti saya kasih contoh soalnya. Yang kedua adalah dua alamat. Version code, alamat hasil, dan alamat operan. Bentuknya contoh tadi ya, sub Y, B. Makanya yang terjadi adalah algoritmanya, yaitu Y dikurangi B, hasilnya taruh lagi di Y. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Ya, gitu ya. Nanti kalau mau ngingetin saya pakai voice ya, jangan di chat. Saya nggak baca chat sekarang. Lanjut. Bentuk ini masih digunakan di komputer sekarang. Nah, ini yang paling sering digunakan ya, alamat hasil sama satu alamat operan. Karena lebih simple ya, nggak lambat-lambat banget, nggak cepat-cepat banget. Nggak boros-boros banget dan nggak lambat banget gitu ya. Kemudian sedikit register yang digunakan tapi panjang programnya tidak bertambah terlalu banyak, tapi nambah gitu ya. Oke, lanjut. Format intrusi untuk satu alamat yaitu satu alamat operan. Nggak ada alamat hasil, nggak, karena satu alamat operan itu nanti akan dibantu dengan akumulator namanya. Ini disebutnya sebagai akumulator. Jadi ada satu tempat sendiri dia di situ ya. Ini namanya akumulator. Jadi disimpan dulu ke akumulator. Contoh sub B. Sub B akan mengatakan berarti akumulator yang sudah ada datanya dikurangi dengan B. Maka simpan lagi di akumulator. Nah, kurangkan isinya dengan akumulator dan simpan isinya di register B lagi. Nah, B isinya diambil, setelah itu ditaruh lagi di B. Nah, kosongkan dulu B, baru ditempatkan. Nah, ini yang digunakan zaman dulu, masih menggunakan akumulator dan panjang banget. Dan satu lagi adalah intrusi nol alamat ini istilahnya. Kenapa? Karena cuma ada operation code aja. Kenapa? Nanti gimana caranya? Operan implisit. Ya, operannya implisit, jadi nggak terlihat bener-bener sih. Disimpannya dalam bentuk stack sebenarnya. Ya, sebenarnya dalam stack, kemudian antriannya ini jadul banget nih. Operasi yang membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Jadi kalau kita mau menjumlahkan satu A sama B, maka stacknya harus yang paling atas hanya yang paling bawahnya aja. Jadi S paling bawah dikurangi S paling atas. Stack paling bawah, stack min 1, ini bahasanya gini. Misalkan sub B, S yang paling atas, hasilnya akan disimpan di paling atas. S top paling atas dikurangi 1, berarti nomor 2 ya. S top itu nomor 1, di paling atas. S top min 1, berarti di bawahnya. Jadi kalau ditumpuk kayak gini, jadi S yang kalau di sini topnya paling atas, ya, bottomnya itu adalah top min 1. Gitu ya, paham ya? Jadi stacknya seperti itu. Kalau Anda numpuk piring, mau cuci piring, ya, yang diambil dulu kan paling atas tuh. Baru yang nomor 2. Setelah itu min 1, gitu kan. Nah, caranya seperti itu. Untuk 0 alamat. Yang ada intrusinya yang khusus adalah dia menggunakan push and pop. Ya, push and pop. Nanti saya jelaskan. Oke, contoh ya. Karena kita ngomongin arsitektur organisasi dan sistem komputer, maka otomatis kita juga harus ngomongin gimana sih cara kerjanya. Contoh format intrusi 3 alamat ya. Ini adalah contoh registernya A, B, C, D, E, T, dan Y. Ya, ini adalah register. Ini ingat ya, ini ada representatif dari alamat register. Jadi yang dikelola itu adalah isinya. Ingat ya, isinya, bukan A dan B-nya. Bisa jadi nanti ada angkanya, namun bukan itu yang nanti yang kita bahas dulu nih ya, bukan ini yang kita bahas dulu. Saya contohkan dulu untuk contoh format instruksi 3 halaman. Oke, diingat-ingat registernya sudah ada. Oke, registernya sudah ada. Saya kasih pen di registernya. Kemudian programnya adalah sebagai berikut. Ini programnya Y sama dengan dalam kurung A min B dalam kurung dibagi jadi per dalam kurung C plus B kali E dalam tutup kurung. Oke ya. Jadi dia istilahnya adalah
isi register A dikurangi register B, kemudian dibagi dengan C, tambah dengan register D, dikalikan dengan register E. Dengan secara algoritma, Anda sudah tahu kan, yang pasti dikerjakan dulu ada di dalam kurung dulu. Jika ada di dalam kurung dulu, maka yang di depan dulu yang dikerjakan, gitu ya. A min B, dalam kurung, selesai. Kemudian di dalam sini ada plus dan X, sama X, X, perkalian, ya, multiply. Jadi mana yang dikerjakan dulu? D sama E. Ini secara aritmatik. Namun kalau secara format intrusin, seperti ini. Sub Y sama A dan B. Ingat, karena 3 alamat, satu alamat hasil, alamat operan, satu alamat hasil, operation code, alamat hasil, operan, alamat operan. Nah, jadi ini bahasanya adalah Y itu adalah A min B. Hasilnya, hasil dari A dan min B ditaruh di Y. Tunggu ya. Saya lanjut. Kemudian setelah itu program melanjutkan, dikerjakan adalah multiply T, D, dan E. Operannya operation code-nya adalah multiply, hasilnya adalah T, simpanannya D, dan E adalah alamat operan. Ini disimpan di hasilnya di dalam T. Gitu ya. Lanjut. Kemudian setelah itu kita sudah punya T, hasil dari DX, D kali E. Kemudian kita punya Y, hasil dari A min B. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Nah, D sama E belum dijumlahkan dengan T, maka dijumlahkan dulu. T tadi, nah ini bisa jadikan T tadi digunakan untuk kebablasan. T ini hasil T tadi dari DX ini ditambahkan dengan C, kemudian simpan hasilnya di T. Nah, ini dia. Operation code-nya add, penjumlahan, hasilnya disimpan di T, data di T dijumlahkan dengan data di C. Kemudian setelah itu baru di div, setelah itu dibagi gitu ya. Kemudian di sini hasilnya disimpan di Y hasil Y, isi Y dibagi dengan hasil T. Hasilnya disimpan dalam Y. Selesai. Hanya ada 4 baris. Rasanya seperti itu ya. Jadi untuk menyelesaikan program ini, nah, ini menyelesaikan menggunakan 4 baris. Misalnya. Gimana kalau 3 alamat seperti itu? Gimana kalau 2 alamat? Nah, ini dia 2 alamat. Programnya sama, registernya sama, programnya juga sama. Yang dilakukan adalah yang pertama, ingat karena di sini hanya menggunakan satu alamat operan, maka ada move, ada akumulator yang digunakan gitu ya. Bukan akumulator, sorry, ada tempat perpindahan gitu ya. Jadi karena cuma ada satu tempat, satu alamat hasil dan satu alamat operan, maka yang dilakukan adalah, ingat hati-hati, karena hanya ada satu ada operation code, satu alamat hasil dan satu alamat operan. Jadi nggak punya lagi 2 ini. Jadi kalau mau menjumlahkan gimana Pak? Ya udah, hasilnya Y kan kosong, nggak punya apa-apa. Hasil isi dari A simpan dulu ke Y. Jadi Y itu adalah hasil dari A. Move Y sama A. Jadi isi dari A itu dipindahkan ke Y. Ingat, Y itu adalah alamat hasil. Lanjut. Setelah itu sub Y dan B. Ingat, Y adalah tadi A. Ini mau menjumlahkan yang ini nih. Pak, boleh nggak sih menjumlahkan di sini dulu? Ya boleh sih, boleh-boleh aja. Terserah kalian nanti. Yang penting ketemunya adalah hasil dari yang algoritma seperti ini. Ini saya lanjut ya. Sub Y, D. Ini mengatakan bahwa hasil dari isi dari Y dikurangi dengan B. Y tadi didapat dari hasilnya adalah ada isi dari A. Maka yang sekarang adalah isi Y dikurangi dengan isi B, register B. Hasilnya disimpan kembali ke dalam Y. Bisa. Selesai.
Ini yakin nggak ada yang nyusul? Presensi? Presensi nggak ada yang nyusul nih? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Nggak ada. Berarti AFK tuh yang lainnya. Saya nggak lihat chat soalnya. Ada chat, ada yang ngechat nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Saya lanjut ya. Sebentar aja sampai dengan 0 alamat ya. Karena kalian juga nggak ada kuliah toh. Lanjut. Kemudian move T, D. Kok ada T? T kan nggak dipakai. Tapi disediakan. Belum dipakai, jadi kosong kan. Nah, D, ya, D yang di sini, D yang di sini, D yang ada di sini, nilainya disimpan ke, move, sorry, pencet satu. D itu disimpan ke T. Nah, gitu. Simpan dulu ke T, T sekarang sudah ada isinya, baru lanjut ke multiply, atau dikalikan dengan E. Ya, T dan E. Maka di sini mengatakan bahwa T dikalikan dengan E, hasilnya disimpan di T, gitu ya. T dikalikan dengan E, hasilnya disimpan di T, gitu ya, dibalik-balik kayak gini. Nah, jadi dia nggak bisa double. Kalau tadi kan langsung bisa A min B disimpan di Y, nah, itu bisa. Kalau di sini nggak bisa kalau untuk dua halaman. Lanjut. Add T dan C. Nah, ini penjumlahannya tadi karena nilainya di sini sudah kita sudah punya apa namanya T. Nggak bisa tuh. Jadi kita sudah punya T, hasil dari T dan E ini, T dan E dijumlahkan dengan C. Nah, simpan lagi di T. T, maka itu sebabnya dari T dan C. Persen code-nya adalah D. Sorry, adalah D. Ada add, gitu ya, dijumlahkan. Kemudian setelah itu dibagi. Div Y dan T. Y dibagi dengan T. Nah, hasilnya disimpan di Y kembali. Disimpan di Y kembali. Nah, kalau udah disimpan di Y, selesai. Dah, dari sini. Selesai kan? Nah, dimulai sudah. Y tadi adalah nilai T, itu adalah dari nilai pengurangan dari A dan B, dibagi. Sekarang lihat, ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi ada berapa? Ada 4. Dan lebih banyak ya. Ini yang sering dipakai katanya sekarang. Ya, yang sering dipakai oleh komputer-komputer modern sekarang yang seperti ini. Penggunaan memorinya, registernya nggak terlalu banyak, jumlah programnya pun nggak terlalu panjang. Gitu ya. Ya, agak cepat juga daripada nanti yang satu alamat. Nah, satu alamat gimana? Satu alamat ya begini aja. Programnya sama, hanya ada alamat operan. Maka dia butuhkan akumulator. Maka D itu disimpan dulu di akumulator. Isinya disimpan di akumulator. Kamu punya penyimpanan itu. Kamu punya penyimpanan. Akumulator itu sudah ada mesinnya sendiri. Akumulator namanya. Bukan register ya, ada akumulator khusus. Disimpan dia di akumulator. Jadi load D. Tolong hasilnya simpan dulu di akumulator. Selesai. Baru dia ngatain MPY, operation code-nya adalah E. Di register E. Jadi ini mengatakan adalah register E, tolong kalikan dengan hasil dari akumulator. Hasil dari E kalikan dengan, isi dari E kalikan dengan akumulator. Ada, ya. Lanjut. Add C, ini ada mobil lah, sih. Sepertinya ada yang mau potongnya ini. Ada mau potong pohon nih. Lanjut. Kemudian lanjut ke add C, menambahkan DC. Ini yang lagi dikerjakan di sini. Pak, boleh nggak sih ngerjain sini? Boleh aja. Tapi ingat, alurnya adalah Anda hanya punya satu alamat hasil. Alamat operan ya, alamat operan. Add, jumlahkan. D, E, C, D, C gitu ya. Akumulator, mengatakan isi akumulator tadi di C. Oke, selesai? Belum. Karena di akumulator itu harus diambil datanya. Jadi nggak bisa terus-terusnya disimpan di akumulator. Maka di akumulator harus di-store dulu ke Y. Maka store. Ya, persen code-nya adalah store. Selesai. Lanjut, load A. Load A, karena ini sudah selesai, maka kita lanjut ke sisi sebelahnya. Ya, ke sisi sebelahnya. Load A dulu, simpan di akumulator. Lanjut, pakai load. Kemudian dikurangi. Ya, subtract, dikurangi. Akumulator. Aduh, habis.
Saya ulangi, sub ya dikurangi B, yang mengatakan bahwa akumulator dikurangi dengan isi B. Lanjut. Div Y, nah, karena sudah kita punya di akumulator sudah isinya adalah A min B, ya kan? Karena sudah akumulator dikurangi B, akumulator tadi adalah isinya B. Jangan dibalik ya, jangan kebalik ya. Nanti yang dikurangi duluan adalah nilai dari akumulator, bukan B-nya. Akumulator dulu baru nilai yang disebutin di sini. Jadi bukan yang di sini dikurangin, tapi yang sub mengurangi itu adalah di akumulator dikurangi dengan data yang ada di sini. Yang disebutkan. Dan div Y, selesai. Div Y, masukkan akumulator dibagi dengan Y. Mana Y-nya? Y itu adalah hasil dari ini tadi. Gitu ya. Selesai? Belum, karena nilainya masih ada di akumulator. Maka harus di store dulu. Kemana? Ke Y. Baru setelah itu, selesai. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tadi ada 6. Ini kan? Lebih panjang. Ini yang judul kayak gini. Ya mesti pakainya akumulator. Jadi di setiap komputer itu ada mesin akumulator. Ada mesinnya kecil. Oke, lanjut. Ada yang nggak pakai alamat? Ada. Ya pakainya masih stack. Instruksi 0 alamat. Jadi kalau nanti di apa namanya? diedit ya, dibenerin. Ya bisa jadi saya yang salah, atau bisa jadi sana juga yang salah, atau bisa jadi saya yang benar, atau sana juga yang benar. Jadi kalimat direvisi tadi ya, kalimat yang 1 alamat, 2 alamat, sampai 4 alamat tadi. Gitu ya. Nanti tolong dicek referensinya yang mana. Karena yang saya tahu yang seperti ini. Bisa jadi saya yang salah, atau bisa jadi saya juga yang benar. Gitu ya. Jadi dicek aja. Oke, lanjut ya. Programnya sama, pakainya 0 alamat. Jadi hanya ada operation code. Push up. Jadi nggak ada alamat hasil, nggak ada alamat operan, Mbak ya. Oh ya, operannya hanya implisit aja. Jadi hanya tahu aja, tapi tempatnya nggak ketahuan ditaruh mana. Maka ada namanya push. Oke, saya ulangi dulu. Ini seperti kayak kita bikinnya stack. Pernah tahu tumpukan ya? Tahu tumpukan ya? Push itu berarti apa? Didorong, dimasukkan ke dalam. Maka saat ini saya punya satu tumpukan yang sebut saya sebagai nilainya adalah A. Maka A ini menjadi yang paling di atas. Jadi topnya sekarang di sini. Ini top. Top itu paling atas. Oke, lanjut ya. Setelah itu saya push B. Saya dorong lagi B ke dalam. Saya punya B berarti. Sekarang topnya berapa? Topnya yang mana sekarang? B. Benar ya? Sekarang topnya adalah B. Maka A ini adalah top min 1. Top min 1. Nah, ini topnya min 1. A sekarang top min 1. Kenapa? Karena di atas sudah ada B. Karena dalam 0 alamat yang hanya bisa dilakukan operasinya adalah top min 1. Jadi yang paling atas dan yang paling bawahnya, bukan yang paling bawah, sorry. Yang paling atas dan nomor 2 dari atas. Paling atas dan yang paling bawah, paling bawah. Nomor 2 dari paling atas. Ya, saya ulangi lagi. Yang bisa dilakukan operasinya hanya tumpukan paling atas dan nomor 2 dari atas. Top dan top min 1. Itu aja yang bisa dipakai. Pak, kalau ada yang ketiga, keempat, kelima, ya pokoknya yang di atas dulu, yang 2 itu dulu aja yang bisa lakukan operasi. Jadi nggak bisa operasi yang paling atas yang dengan paling bawah, nggak bisa. Paling atas dengan nomor 3 nggak bisa. Jadi yang dilakukan hanya dari paling atas sama yang nomor 2. Itu aja. Maka di sini push A dan push B. Jadi paling atas sekarang adalah B. Maka karena sudah ada 2 tumpukan, maka Anda bisa melakukan operasinya. Yaitu operation code-nya apa? Sub. Dikurangi. Ini ya. Dikurangi. Nah, kalau sudah A dikurangi B, jadi rumusnya adalah top min 1 dikurangi dengan top. Jadi S top adalah ya, stack paling atas itu adalah top min 1
dikurangi dengan top. Ini akses yang ini ya. Nah, selesai? Oke, yang terjadi sekarang apa setelah dikurangi? Yang setelah dikurangi hasilnya apa? Sekarang yang terjadi adalah tumpukannya sudah jadi satu karena sudah dilakukan operasi. Jadi sekarang yang paling atas adalah A min B hasilnya di dalam. Gitu ya, paham ya? Jadi sekarang tadi sudah ada dua stack. Kemudian karena sudah dilakukan operasi atas sama yang bawah, maka sekarang yang terjadi adalah jadi satu tumpukan aja. Karena sudah melakukan operasi. Oke, saya hapus dulu. Oke, lanjut ya. Oke, saya lanjut. Kemudian saya push C, saya berikan tumpukan baru ke C, yaitu namanya C. Saya kasih tumpukan baru C. Kemudian saya tumpuk lagi dengan D. Boleh Pak begitu? Boleh-boleh aja. Itu kecil. Setelah itu baru ada lagi E, ya. Nah, tumpukannya dari sudah ada 3 baru tumpukan. Nah, yang ketiga ini yang bisa dilakukan adalah yang paling atas dulu dengan yang paling nomor 2, bukan yang paling ya, yang nomor 2. Maka yang dilakukan adalah multiply dulu. Kalikan dulu. Yang karena yang paling atas adalah kebetulan D sama E. Jadi nggak bisa nih D plus dulu walaupun secara algoritma gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar tahu mana duluan yang harus di-push. Gitu ya. Jadi harus tahu mana yang duluan harus di-push. Ini kalau secara kita lah ya, secara bahasa manusianya. Nilainya adalah D dikalikan E. Ini dikalikan. Jadi yang terjadi adalah sekarang jadi satu tumpukan. Jadi D sama E sudah jadi satu tumpukan. Kemudian lanjut. Kemudian setelah ini sudah, maka kita tinggal jumlahkan dengan C. Maka add C. Karena ini sudah benar nih posisinya, D sama E plus C. Ya tinggal tambahkan aja. Ini dijumlahkan katanya. Lagi yang terjadi sekarang adalah tumpukannya sudah menjadi satu. Itu menjadi seperti ini. Oke, visualisasinya kelihatan ya? Karena sudah, berarti gampang kan? Yang paling atas sekarang sudah tinggal ada 2 tumpukan saja. EDC dan AB. Ya, sudah ada hasilnya tadi. Maka tinggal lanjutkan saja, div aja tinggal dibagi saja. Maka saat ini menjadi seperti ini. Jadi satu tumpukan lagi sendiri. Nah, selesai? Belum, karena datanya harus dikeluarkan dari tumpukannya. Jadi datanya ini hasilnya harus tetap dikeluarkan, yaitu pop Y. Jadi kalau khusus untuk format intrusi 0 alamat, di depan itu pasti ada push, di paling terakhir pasti ada pop. Itu pasti. Jadi ya, di paling belakang pasti hasilnya adalah pop. Kalau depan pasti push. Nah, kalau di satu alamat dia pasti pakai akumulator. Itu jelas sudah. Kalau satu alamat nggak pakai akumulator berarti nggak bisa. Oke, selesai. Yang perlu perhatikan adalah semakin banyak register yang diolah dalam satu intrusi, maka semakin lambat. Kemudian semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi program juga pasti semakin lambat. Oleh karena itu, sekarang ya, yang sekarang ini masa kini, yang kini sekarang bisa dikatakan sudah melakukan perpaduannya. Jadi sudah melakukan perpaduannya. Jadi kalau dia lagi butuh banyak register, dia akan menggunakan set intrusi yang memerlukan banyak register. Kalau nggak penting-penting banget, maka dia pakai yang biasa-biasa saja. Jadi sudah menggunakan format intrusi tergantung konteksnya seperti apa. Kalau butuh yang banyak, dia pakai yang banyak. Kalau enggak, ya enggak.